Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita belum berkesempatan untuk live hari ketiga ya. Dan karena marketnya masih flat ya. Ini kalau kita lihat progress dari marketnya ya udah menggambarkan nuansa liburan ya. Udah nggak terlalu banyak aktivitas dan cuma naik dan turun gitu kan. Tapi kalau kita review sekilas, ini sejalan sih dengan analisa yang kita bagiin kemarin bahwa Bitcoin itu di hari Senin wajar banget dan sering terjadi yang namanya pump and dump ya. Jadi kita ngelihat dia pump and dump, turun lebay, habis itu dia naik, mulai ada pergerakan yang korektif. Hari ini di New York baru ada pergerakan yang impulsif gitu. Pas banget masuk jam New York baru ada pergerakannya. S&P-nya juga sama, Nasdaq-nya juga sama. Tapi di sini kalau kita lihat sebetulnya udah nggak terlalu banyak informasi baru yang kita bisa kantongin. Saya di sini bikin video juga sebenarnya cuma buat kasih ini aja sih ya, kasih insight yang singkat aja teman-teman. Bahwa kalau ngelihat progres Bitcoin kayak udah begini nih, menurut saya sih jatuh-jatuhnya kita bakal dibawa sampai ke awal tahun. Ya, Januari baru mulai ada pergerakan yang signifikan deh, kira-kira begitu. Ya, kalau kita lihat di sini, I'm not so sure ya gimana cara kita ngelihatnya gitu. Anda mau pakai trend line bisa gitu kan, mau pakai ngebentuk sebuah pola triangle juga bisa gitu kan. Tapi sebenarnya kalau Anda zoom out sederhana aja kan. Simpelnya adalah dia tidak ada higher high gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada lower low juga. Ya, kita cuman bermain di dalam range yang tambah lama tambah menyempit. Kenapa bisa begitu? Ya wajar lah ya. Namanya udah liburan guys. Market sudah mulai tidak banyak aktivitas. Jadi udah mulai melambat dan sudah mulai ya jalan-jalan lah ya. Holiday gitu. Jadi kita ada pada nih ya yang nggak jalan-jalan doang, yang paling ngeliatin market aja guys. Tapi nggak masalah sih. Saya juga tetap manfaatin ya sedapatnya. Ada beberapa setup yang maybe masih bisa di-execute gitu kan, walaupun nggak semuanya clean dan jatuhnya kayak bolak-balik doang sih. Ada beberapa yang bisa impulse, tapi impulse-nya nanggung-nanggung gitu kan, jadi kayak pullback-nya nggak terlalu bagus, nggak ngebentuk structure yang oke, tapi dia langsung mantul lagi gitu. Meanwhile kalau Bitcoin ini kita ngelihat ya beginilah kondisi kita gitu, naik turun aja. Kalau kata Horio Gunawan ini kayak ingus ya, teman-teman, naik turun aja gitu. Jadi kalau kondisinya udah begini, gimana Vin menyikapinnya? Oke, singkat aja lah ya teman-teman sekalian gitu. Kalau bagi saya saat ini kita tetap bisa tradingkan, tapi ada baiknya sebenarnya kalau teman-teman masih aktif trading, maybe coba untuk lebih ke positioning lah. Anggapannya kita swing positioning ya. Jadi ngelihatnya dari higher time frame, karena ada beberapa kali teman-teman ya dalam beberapa hari terakhir pergerakan market itu lumayan ngejarum. Jadi dia bergeraknya tuh nggak smooth, nggak respecting area each other ya. Jadi kayak support resistance gitu, kayak lewat-lewat dulu gitu. Contohnya Bitcoin kemarin ya. Kita pikir bisa aja dia ketahan di sini kan. Ternyata enggak. Dia harus fake out dulu ke bawah gitu, baru kemudian ada boosternya gitu. Nah, kondisi kayak gini bisa kejadian kayak gitu tuh gara-gara udah lack of liquidity. Jadi harus melalui proses manipulasi dulu supaya marketnya itu bisa dibilang mencukupi kebutuhan likuiditasnya gitu kan. Kalau saya lihatnya sih kayak gitu. Jadi sekarang kondisinya teman-teman udah waktunya standby aja ya. Jadi setelah tanggal 30, tanggal 31 tahun baru gitu kan. Tanggal 1 sih hitungannya hari apa tuh ya? Hari Kamis, Jumat gitu. Jadi jatuhnya menurut saya ini kayak long weekend gitu. Nanti sibuk-sibuknya lagi mulai tanggal 5, teman-teman. Ini pembukaan candle weekly, meanwhile pembukaan candle monthly-nya kan di tanggal 1. Kita udah tinggal 2 hari lagi guys ya. Udah tinggal 2 hari lagi Bitcoin masih dalam keadaan merah. Istilahnya year to date ya. Secara setahun ini kita masih dalam kondisi yang merah ya teman-teman untuk 2025 gitu. Dan kita butuh minimal 7% ya, 7% dari pergerakan saat ini untuk kita ngejemput
opening price pada tahun 2026. Oke. Jadi saya pakai time frame-nya 12 bulan ya, teman-teman. Ini candle tahun 2026 gitu. Nah, 7% itu ke atas guys ya. Lebih kurangnya nih. Berarti sekarang udah tinggal 5% ya. Gara-gara Bitcoin-nya kan naik tadi. Kalau tadi kan 87-an something gitu ya. Mungkin agak bawah dikit itu udah lain gitu. Angkanya bisa jadi 7%, 8% gitu. Baru bisa positif gitu. Kalau sekarang udah nggak usah nih. Kita cuma butuh 6%. Jadi asal Bitcoin bisa bertahan di atas 94.000. Entah ada keajaiban apa ya. Bukan berarti nggak mungkin loh. Biasanya Bitcoin last minute call. Biasanya sering banget tuh kayak begitu ya. Suka ada kejutan-kejutan lah ibaratnya. Last minute kejutan terus dia tiba-tiba ngebut gitu kan. Testing 94.000 itu artinya sebenarnya nggak jauh guys. Ya kalau kita perhatikan tuh ya 94.000 tuh nggak jauh banget gitu. Ini hitungannya cuman Bitcoin lagi mau ngetes apa? Previous support resistance di sini. Tuh ya. Dia cuma perlu apa? Naik untuk ngetes resistance doang. Oke, dia cuma perlu naik untuk ngetes resistance doang gitu. Di sini kondisinya mendukung nggak? Ada kelihatan seperti mendukung ya, bahwa kita secara konsistensi so far memang ketahan ya di resistance-nya, tapi di saat yang sama, kalau kita lihat, ada upaya lah untuk menciptakan higher low, atau level low yang lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Jadi ada upaya untuk Bitcoin itu coba memaintain lantai dasarnya gitu kan. Ya hopefully kalau misalkan memang ada sisa waktu ya pada pergerakan malam hari ini ataupun besok gitu. Besok udah hari terakhir sih. Jadi ya 94.000 sih seems like gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Kalau bisa nyampe 94.000 closing tahunan tetap sejalan dengan cycle Bitcoin sebelumnya. Tapi kalau kita closingnya di bawah 94.000, ini berarti cycle Bitcoin sudah resmi berbeda. Jadi 1 tahun post halving itu udah bukan tahun closing dalam keadaan bullish. Memang pergerakannya bullish, tapi 1 tahunnya dia tidak bullish ya. Berbeda dengan apa? Karakternya S&P 500. Jadi kalau kita pakai S&P 500 di tahun-tahun di mana ada ada election, jadi 1 tahun setelah election itu rata-rata dia closingnya bullish. Jadi kalau di tahun 2025 itu adalah post election, kemudian pada tahun 2021 ya di sini juga sama dalam keadaan bullish closingannya. Lalu di tahun 2017, di tahun 2013 teman-teman. Ya 4 tahunan siklusnya kan. Jadi kita bisa bilang apa? Dalam setahun pergerakan S&P 500 1 tahun setelah pemilu rata-rata bergerak dalam keadaan bullish. Even pada tahun 2009. Jadi kalau kita lihat ini 2008 crash, 2009-nya dia closing bullish guys. Nah di lain sisi Bitcoin-nya ternyata tidak mampu ngejar ya. Jadi harusnya 1 tahun setelah election itu rata-rata dia closing bullish, ini enggak gitu. Ya kita ngelihat ada pola yang berbeda, pola yang berubah. Dan perubahan ini tentu seperti yang dikatakan oleh kita sebelumnya bahwa cycle kali ini berbeda gitu. Memang iya dari segi angka tahunannya ya, dari dia bottoming sampai dia mencapai top itu sama percis. Lebih kurangnya angkanya sekitar 1070 hari. Ya, di sini sih 1060-an hari ya, teman-teman. Lebih kurangnya segitu. Beda seminggu doang gitu ya. Tapi kalau dilihat dari tahun ke tahun, 1 tahun setelah halving, kali ini berbeda. Jadi dia tidak closing dalam keadaan bullish. Well, biggest question-nya adalah 2026 bakal kayak gimana? Well, outlook sederhana aja ya teman-teman. Saya sih ngelihatnya tetap ada situasi di mana Bitcoin bisa naik dulu. Ya, jadi awal tahun, mungkin kuartal pertama, entah Januari, Februari, Maret, ekspektasinya adalah kita ada pullback ke atas dulu. Ya, ini kalau kita beruntung ya teman-teman, prosesnya bisa jadi cepat. Oke, tapi kalau kita kurang beruntung, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, Bitcoin bukan sekali 2 kali harus ngalamin ya apa yang namanya
fake out teman-teman ya. Jadi fake out dulu baru dia reversal. Same like this one ya, another fake out dulu baru dia reversal. Oke, ini juga sama tuh ya. Dia fake out dulu baru dia reversal. This one juga sama teman-teman tuh. Fake out dulu baru dia reversal. Oke. Di sini pun sama. Fake out dulu baru dia reversal. Ya tuh, teman-teman sekalian. Oke. Di sini juga sama. Fake out dulu baru dia reversal. Tuh. Ini juga sama. Fake out dulu baru dia reversal. Ya kan? Di sini pun sama. Fake out dulu baru dia reversal. Tuh. Jadi lower low dulu baru dia reversal. Gitu kan? Di sini juga sama. Pada tahun 2021 ini juga ada fake outnya dulu guys tuh. Baru dia reversal. Ya. El Salvador juga sama. Fake out dulu baru dia reversal naik gitu ya. Jadi kalau Anda lihat karakternya Bitcoin itu seperti itu. Nah, sekarang kan kita bawa ke kondisi saat ini. Kalau emang dia harus kayak gitu, berarti udah harus siap-siap tuh ya. $80.000 $80.500 lebih kurangnya adalah level low yang berpotensi digunakan untuk manipulasinya Bitcoin. Jadi untuk ngejar liquidity-nya dia harus sweep dulu baru dia naik gitu ya. Ini adalah kondisi yang tadi saya bilang kalau kurang beruntung. Kalau beruntung dia naik dulu langsung baru dia rejected ya. Probably kayak gitu guys. Kalau kita ngomongin seandainya 2026 adalah tahun bear market ya, mungkin setelah bulan Mei sih kalau saya ekspektasinya, karena sell on May and go away itu ya, kita udah tahu setiap tahun summer holiday juga sama volatilitasnya kayak di Desember begini, udah mulai flat, udah mulai boring gitu kan. So apa yang kita bisa lakukan cuman untuk saat ini ya, tinggal beberapa hari juga sih ya kan. Tanggal tahun baruan 1 itu hari Kamis ya kan, Jumat, Sabtu, Minggu, long weekend, Senin udah fight lagi teman-teman di market ya. Jadi paling dari saya kayak gitu dulu ya. Ini sekedar apa? Reminder, sekedar peringatan untuk teman-teman lebih cautious ya. Apa yang menyebabkan tadi saya bilang ya bisa terjadi liquidity sweep dulu itu salah satu triggernya adalah candle tahun baru. Jadi 1 Januari biasa tuh ya, candle bulanan ya, candle 12 bulan lagi kan open nih dia cut kecil gitu kan ya, ntar paling ngebuntut dulu, ngejarum-jarum dulu gitu, baru ntar dia ada pergerakan yang lebih clear setelah biasanya masuk minggu kedua atau minggu ketiga, paling kayak gitu sih guys. Oke. So I don't know ya guys, apakah kalian terbantu dengan update ini? Kalau iya, make sure kalian leave comment ya, dan kasih tahu ke saya untuk keep update even dengan kondisi low volatile kayak gini ya, tetap kita akan updating. Dan I don't know ya guys, perlu nggak kita live lagi ya penutupan akhir tahun tuh kayak gitu kan, soalnya like saya udah nggak ada excitement guys. Jadi saya juga sayang nih ya, mendingan tadi saya main-main sama anak deh gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan bisa live ya saya mau juga sih, cuman ya let me know guys di kolom komen. Oke? Dan help me with the likes button. I don't know if you can achieve 750, harusnya nggak susah. Kalau iya, kita live besok. Oke? God bless everybody, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Bye-bye guys.